بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Walaqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah kecuali dalam kondisi iman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Allah ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Perbanyaklah oleh kalian mencari perbekalan, fa inna khairaz zati taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa tiadanya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimtithali awamirihi, dengan menjalankan semua perintah Allah sebaik-baiknya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya. Dan Nabi SAW beliau bersabda dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa seseorang yang Allah inginkan pada orang tersebut kebaikan, yufaqihu fid din, sesungguhnya Allah akan fahamkan orang tersebut atas urusan agamanya, dengan agamanya. Dan jamaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu materi yang waktu itu belum sempat tersampaikan, yaitu tentang bab khianat ya. Nabi SAW beliau bersabda, man faraqa al-jasad wa ruha wa huwa bari'un min thalathin wajabat lahul jannah. Barang siapa seseorang yang dia mati, wa huwa bari'un min thalathin, dan orang ini terlepas dari 3 hal, fahuwa min ahlil jannah, maka orang ini akan dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul menyebutkan yang pertama al-kibru, orang ini terlepas dari sifat apa? Sombong. Yang kedua ad-dainu, orang ini mati berlepas diri tanpa membawa hutang, maka orang ini pun dipermudah oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah al-ghululu, orang ini mati dan dia tidak pernah berbuat khianat, tidak pernah berbuat khianat ya. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, la imana liman la amanata lahu. La imana, sungguh tidak dikatakan orang ini beriman seseorang yang tidak bisa menjaga amanah, seseorang yang tidak bisa memikul amanah yang telah diberikan. La imana liman la amanata lahu, sungguh bukan orang beriman seseorang yang tidak bisa memegang amanah dengan baik. Yang pertama sombong ya, sudah kita sampaikan bahwasannya iblis diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena apa?
tapi karena dia mempunyai sifat sombong, merasa lebih baik daripada Adam. Dan yang kedua, ad-dain. Hutang adalah dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Asy-syahidu yughfaru dzanbuhu." Orang yang mati syahid semua dosanya diampuni. Illa dain, kecuali hutang-hutangnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid saja tidak diampuni hutang dosanya, apalagi kita yang belum tentu mati syahid, ya. Maka dosa hutang itu akan dibawa sampai ke akhirat. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasannya di akhirat laitsa thamma dinarun wala dirham. Orang tidak membutuhkan lagi uang dinar yang terbuat dari emas, wala dirham, ataupun uang yang terbuat dari perak. Walakin qudiyat min hasanatihi. Namun orang yang mati membawa hutang piutang, maka amal-amal solehnya itulah sebagai penebus hutang-hutangnya dulu di dunia. Ada orang yang mengambil pahala puasanya, na'udzubillahi min dzalik. Ada yang mengambil pahala sholatnya, ada yang mengambil pahala hajinya, ada yang mengambil pahala umrahnya, ada yang mengambil pahala sholat malamnya, sampai hutangnya lunas. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, hutang adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Rasul selalu berdoa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu minal ma'tham, dari perbuatan dosa, wal maghrami, dan terlilit hutang. Maka sahabat bertanya, kenapa engkau banyak berdoa Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, innal gharima, sesungguhnya orang yang terlilit hutang ini banyak dosanya. Kenapa? Idza hadatsa kadzaba, karena dia suka berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika dia berjanji mau melunasi, dia sering mengingkari janjinya. Nah, ini orang-orang yang terlilit hutang, ya mohon maaf, arisan terhitung hutang, kredit pun terhitung hutang, ya. Jadi hati-hati, bagi yang tidak terpaksa untuk kredit, ya jangan kredit. Harta yang dia punya, ya itulah yang cukup baginya. Jangan memaksakan diri, yang akhirnya kredit pun terhitung hutang, kemudian juga arisan pun terhitung hutang, dan itu akan dibawa sampai mati. Dan Nabi SAW beliau bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Sesungguhnya jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai hutang-hutangnya terbayarkan. Dan yang ketiga jemaah yang belum kita bahas, yaitu al-ghulul. Orang yang mati dan dia terbebas dari ghulul, khianat, orang ini dipastikan dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah, turunlah ayat di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 161. Allah taala berfirman, "Ma kana linabiyyin ay yaghul, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Ayat ini turun, ya, ketika ada seorang sahabat Nabi SAW yang beliau juga adalah pembantunya Rasulullah SAW. Mikdam ini ikut berjihad dengan Nabi SAW. Diriwayatkan beliau ini meninggal dalam perang Khaybar, ada yang mengatakan di perang Uhud. Mikdam ini suatu hari mengikuti perang dengan Nabi SAW, dan Mikdam terbunuh. Jadi beliau mengalahkan musuhnya. Kemudian musuhnya ini meninggalkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan. Musuhnya ini meninggalkan pedang, meninggalkan tombak dan lain sebagainya, meninggalkan uang, begitu ya, dan meninggalkan secarik kain merah. Maka Mikdam yang mengalahkan musuhnya, dia mengumpulkan semua harta orang tersebut kecuali satu, yaitu apa jemaah? Kain merah. Kain merah itu
oleh Mikdam diambil kemudian dimasukkan ke dalam bajunya. Ketika memasukkan kain ke dalam bajunya, musuh pun melesatkan anak panah mengenai jantungnya. Kemudian Mikdam meninggal dunia. Maka para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, sesungguhnya Mikdam telah mati syahid. Nah, begitu ya, dengan bangga. Akhirnya Mikdam dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, bahwasannya sahabat menyaksikan Mikdam ini mati syahid. Maka datang Jibril alaihissalam, bahwasannya Mikdam itu melakukan yang namanya ghulul. Ghulul ini apa? Khianat. Melakukan apa? Khianat. Apa khianat yang dikabarkan oleh Jibril? Bahwasanya Mikdam ini menyembunyikan kain ke dalam bajunya yang dia niatkan untuk dimilikinya. Dia khawatir ketika harta rampasan diserahkan kepada Rasulullah SAW, dia tidak bisa mengambil kainnya, tidak bisa memiliki kain yang dia inginkan, gitu ya. Maka turunlah ayat surat Ali Imran ayat 161. Maka nali nabiyyin ayyahul, sesungguhnya tidaklah ada seorang nabi yang berbuat khianat. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dan orang yang berkhianat, dia akan datang dengan apa yang dia khianati nanti di yaumil qiyamah. Dan Mikdam ini nanti disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa jemaah? Dengan apa yang dia khianati, yaitu apa? Kain merah. Dan Ibnu Abbas beliau mengatakan darahima tudkhiluhun nar. Beberapa dirham membuat Mikdam yang seharusnya mati syahid, malah dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun pengkhianatan, walaupun itu kain merah yang tidak begitu berharga, namun karena itu bukan hak dari Mikdam dan Mikdam ingin memperolehnya, padahal harusnya diserahkan kepada Rasulullah SAW, maka pengkhianatan ini membuat Mikdam yang seharusnya mati syahid diampuni dosanya, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang mati syahid jemaah tidak perlu dimandikan, cukup orang mati syahid itu disalatkan, ya. Dia dengan darahnya, dengan lukanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bangganya. Kecuali Mikdam, dosa sedikit, beberapa dirham saja membuat seseorang yang seharusnya mati syahid malah mati dalam keadaan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok, orang yang menyuap dan disuap, dua-duanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Coba ya kalau Allah Subhanahu wa taala, ini ya 3 dosa yang semoga kita bisa terhindar dari dosa-dosa tersebut. Yang pertama yaitu sombong. Orang yang sombong yang terbebas dari sifat sombong, wajabat lahul jannah. Pasti Allah mudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mati bari'un minad dain. Orang yang mati tanpa membawa hutang ketika dia mati, pun ini orang yang dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-ghulul, bari'un minal ghulul. Orang yang dimudahkan masuk surga yaitu orang yang mati dan dia terlepas dari sifat khianat. Ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terlepas dari 3 hal tersebut. Semoga kita terhindar dari sifat sombong. Semoga Allah mewafatkan kita dan kita terbebas dari hutang piutang. Dan yang ketiga, semoga Allah mewafatkan kita dan kita bukan termasuk orang-orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga berkhianat kepada perusahaan jemaah, ya. Mengambil hak perusahaan yang bukan hak dia, ini pun termasuk ghulul, dan ini dosanya khawatir sebagaimana yang terjadi pada Mikdam radhiyallahu taala anhu. Demikian jemaah, kita lanjutkan materi kita. Tapi ada pertanyaan sampai sini untuk materi yang ini jemaah? Ya, tidak ada ya. Kita lanjutkan.
yaitu fadlu yaumil jum'ati wa fadailu a'maliha. Fadlu yaumil jum'ah, keutamaan hari Jumat, wa fadailu a'maliha, dan amalan-amalan utama yang ada di hari Jumat. Al-Jum'atu yauma ijtama'an nasu wa yaumun 'idun. Hari Jumat dikenal dengan hari Jumat, yajtami'un nas, karena pada hari itu orang-orang beriman berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yatajamma', mereka berkumpul, wa'idan, dan Jumat adalah hari raya pekan seorang muslim. Maka hari Jumat ini dilarang kita puasa, yang puasa itu puasa mutlak, nggak boleh ya, karena Jumat adalah hari raya, kecuali Ayyamul Bid bertepatan hari Jumat, Yaum Arafah bertepatan hari Jumat, ini nggak apa-apa ya, maka ini boleh. Atau puasa 6 Syawal bertepatan dengan hari Jumat, atau kita mengqadha puasa ya kemudian kita laksanakan di hari Jumat, ini diperbolehkan nih jemaah. Kenapa hari Jumat itu sangat mulia? Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairu yaumin yaumul jum'ah, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Khairu yaumin tala'at 'alai syamsu yaumul jum'ah, sesungguhnya tidak ada matahari terbit yang terbaik kecuali pada hari Jumat. Di situ ada 4 hal kenapa hari Jumat sangat mulia. Rasul bersabda, yang pertama, fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Allah menciptakan ayah kita semua, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumat juga Allah memasukkan Adam ke dalam surga. Wa ukhrija minha, dan karena bermaksiat Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga di hari Jumat. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan Rasul melanjutkan, tidak akan terjadi yaumul qiyamah kecuali kiamat itu akan terjadi juga di hari Jumat. Jadi Jumat itu hari yang sangat mulia, namun juga hari yang sangat berbahaya ketika kita beramal buruk, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yaumul Jum'ah disitulah Nabi Adam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman di surat Ali Imran ayat ke-22, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Dan Adam dan Hawa pun melakukan dan melanggar maksiat kepada Allah dengan memakan buah larangan, dan itu para ulama tafsir menyebutkan Nabi Adam melakukannya di hari Jumat. Jadi Jumat ini ya jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Adam bermaksiat di hari Jumat, di hari Jumat itu pun Allah mengusir Nabi Adam dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi udkhilal jannah, dan Allah menerima tobatnya Nabi Adam pun di hari apa? Jumat. Maka di ayat ke-23 surat ke-7 perbanyak doa ini, salah satunya di hari Jumat, yaitu doa apa? Doa Nabi Adam dan Hawa alaihi salatu wassalam yang kita sudah hafal ya. Kita doa bareng-bareng, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi perbanyak doa ini, karena doa di hari Jumat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam berdoa kepada Allah dan Hawa alaihi wassalam, Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau bukan karena ampunanmu, wa tarhamna, dan kasih sayangmu, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami adalah orang-orang yang merugi. Ini jemaah. Jadi di hari Jumat perbanyak doa, terutama di waktu setelah sholat asar. Rasul SAW bersabda, iltamisuha akhiru sa'atin ba'dal asar. Bersungguh-sungguhlah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di penghujung hari Jumat setelah sholat asar. Bahkan Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, beliau tidak baca Quran ketika setelah sholat asar.
Seorang imam tabi'in Hasanul Basri, beliau mengatakan ketika ba'da salat asar hari Jumat, beliau tidak membaca zikir lagi, tidak membaca salawat lagi kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tapi beliau memperbanyak apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak yang PJKA pulang Jumat kembali Ahad, nah ini cocok ya. Habis pulang kantor kan udah asar ya. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bapak-bapak pulang ke daerah ini musafir ya, thalathu dawatin la turat, ada 3 yang tidak akan ditolak oleh Allah, 3 doa. Dakwatul walid, doa orang tua kepada anaknya. Dakwatul musafir, doa orang sedang melakukan perjalanan. Dakwatul shaim, doa orang yang berpuasa. Jadi ketika ba'da Jumat setelah sholat asar, apalagi naik kendaraan, Masya Allah ya, jadi luar biasa. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di kendaraan turun hujan. Nah, waktu turun hujan juga doa yang mustajabah. Jadi sudah ada dari Jumat pada asar, sedang musafir, kemudian turun hujan. Masya Allah. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa jamaah? Bareng-bareng. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Adam dan Hawa alaihi salatu wassalam. Dengan doa ini udkhilal jannah. Di hari Jumat pula Nabi Adam alaihi salatu wassalam dimasukkan ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Adam bermaksiat di hari Jumat dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jumat itu sayyidul ayyam, pimpinan hari. Namun ketika bermaksiat kepada Allah, ini pun dosanya berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Allahu a'lam bissawab. Yang keempat, wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sesungguhnya tidak akan terjadi yaumul qiyamah kecuali di hari Jumat. Selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda keutamaan hari Jumat, salawatul khamsi kafaratun lima bainahuma. Salawatul khamsi wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanun ila ramadhan kafaratun lima bainahuma ma lam taghshu al kabair. Salawatul khamsi, salat 5 waktu, wal jum'ati ilal jum'ati, dan Jumat ke satu dan ke Jumat yang lainnya, kafaratun lima bainahuma, menjadi penebus dosa-dosa di antara keduanya. Jadi kita sholat 5 waktu, kita sholat Jumat, semua itu sebenarnya kembali kebaikannya kepada diri kita. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala berfirman, wa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa in takfuru, seandainya engkau Musa dan semua makhluk yang ada di bumi takfur, kufur semua kepada Allah, gak ada yang menyembah Allah, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah maha kaya, maha agung, tidak membutuhkan alam semesta. Jadi yang butuh sholat itu kita, yang butuh untuk sholat Jumat itu kita. Karena sholat penghapus dosa dan Jumat penghapus dosa di antara keduanya, dengan syarat apa? Rasul bersabda, malam taghshu al kabair, selama orang ini tidak melakukan dosa-dosa besar ya. Dosa-dosa besar contohnya asyirku billah, berbuat syirik, as-sihru, berbuat sihir ya. Yang ketiga yaitu apa jemaah? Aklu riba, memakan riba, az-zina, berbuat zina, aklu malal yatim, memakan harta anak yatim, kemudian watawalli yaumaz zahfi, dia lari dari medan pertempuran, yang terakhir wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita-wanita yang soleh, solehah, dia berbuat zina. Nah ini ya, ini dosa-dosa besar. Orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan terus setelah sholat Jumat, akhirnya dosa kecil dilaksanakan, nggak apa-apa, bohong, nggak apa-apa. Ini tidak boleh ya. Nggak boleh itu jemaah. Jadi la soghira ma'al israri wa la kabira ma'al istighfari.
Tidak ada dosa kecil kok dosa kecil ini dilaksanakan terus menerus, maka juga terhitung dosa besar. Walas kabiro mas istighfar, dan tidak ada dosa besar ketika dosa besar itu diiringi dengan taubatan nasuha. Tidak ada dosa kecil yang dosa kecil ini dilakukan terus menerus, maka menjadi dosa besar. Dan tidak ada dosa besar kecuali ketika orang ini bertobat kepada Allah, maka dosa besar itu akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhailul amal, apa saja amal-amal yang utama di hari Jumat? Yang pertama jamaah, agar kita mendapatkan ampunan Allah dari Jumat ke satu ke Jumat yang lainnya, bahkan di riwayat Imam Muslim wazada thalathati ayyam, dan Allah mengampuni ditambah 3 hari. Jadi Jumat ke satu ke Jumat lain diampuni oleh Allah ditambah 3 hari, yaitu Sabat, Ahad dan Itsnain. Itu dari Nabi SAW. Apa yang agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, qiraatu surat Al-Kahfi fi lailatul jum'ati wa nahariha. Membaca surat Al-Kahfi di malam Jumatnya dan di hari Jumatnya. Diusahakan jemaah kita bisa membaca surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 110 ayat. Kalau kita berat membacanya, malamnya setengah surat Al-Kahfi, zuhurnya setengah surat Al-Kahfi, ya. Kalau bisa malamnya khatam surat Al-Kahfi, siangnya juga khatam. Apa keutamaannya? Rasulullah SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa baina baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, ya, maka Allah memberikan cahaya pada orang tersebut darinya, yang cahaya itu sampai Baitul Atiq. Baitul Atiq sampai Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang ini diberikan oleh Allah keteguhan iman. Jadi coba jemaah, ketika kita membaca surat Al-Kahfi dan tidak membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau siang hari Jumat, itu sepekan itu rasanya beda. Yang baca surat Al-Kahfi, Allah berikan cahaya pada keimanan kita. Jadi kita mudah beribadah, mudah untuk datang ke masjid, mudah untuk melakukan amal-amal soleh. Sebaliknya, ketika kita tidak baca surat Al-Kahfi, hati itu rasanya gelap, malas beribadah, mudah bermaksiat. Itu maksudnya Allah menjadikan cahaya pada orang tersebut. Yang kedua, masih dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, man qara'a surat Al-Kahfi ja'alallahu lahu nuran bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada siang harinya, Allah jadikan pada orang tersebut cahaya dari Jumat satu ke Jumat yang lain. Cahaya di sini maksudnya adalah kuwatul iman. Allah memberikan keteguhan iman dalam sepekan. Ya. Jadi ibarat HP itu dicas penuh dengan surat Al-Kahfi. Karena iman itu naik dan turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman itu naik ketika kita charge iman kita dengan baik. Wa yanqusu bil maksiat, dan iman itu turun ketika kita tidak charge iman kita dengan baik. Sebagaimana handphone, ya. Ketika kita isi penuh, dia bertahan bisa 2 hari. Tapi kalau tidak kita isi, ya mati malam harinya. Begitu juga iman kita. Maka agar iman kita kuat dalam sepekan, kita charging, kita isi dengan bacaan surat Al-Kahfi. Ya, dirutinkan di setiap malam Jumat dan siang harinya. Ini Jumat. Yang kedua, qiraatu suratu as-sajdah wal insan fi salati subuh. Ya, bahwasanya Nabi SAW itu di setiap Jumat pagi sholat subuh, beliau itu selalu membaca 2 surat. Di rakaat pertama beliau membaca surat As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Jadi surat As-Sajdah dibaca oleh Nabi SAW di rakaat pertama. Dan Nabi SAW membaca yaitu surat Al-Insan. Surat Al-Insan yaitu di rakaat kedua. Ya ini ya.
Qadarullah kalau masjidnya belum mengenal sunnah dengan baik, yang ngikutin imamnya saja. Imamnya mau baca surat Al-Ghasyiyah silahkan, imamnya mau baca surat kadangan Atin juga ada subuh Jumat. Tapi diusahakan ketika ada di antara bapak-bapak yang menjadi imam misalnya, diusahakan membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan di rakaat pertama dan kedua. Kalau qadarullah di masjid tidak menemukan imamnya membaca surat tersebut, maka setelah sholat subuh baca surat tersebut. Karena dua surat ini selalu dirutinkan oleh Rasulullah SAW di sholat subuh di hari Jumat. Surat apa Pak? As-Sajdah dan surah Al-Insan. Ini ya, surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Yang ketiga jemaah yang dianjurkan agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah ghuslul Jum'ati, mandi wajib hari Jumat. Ini jemaah. Ya, mandi wajib itu bagaimana caranya? Wudu dulu atau mandi dulu jemaah? Mau mandi dulu atau wudu dulu? Mandi atau wudu? Bapak-bapak mohon maaf, ketika mandi junub atau mandi Jumat misalnya, itu wudu dulu atau mandi dulu? Yang mandi dulu angkat tangan. Wudunya terakhir. Nggak ada yang ngangkat, ana saja dah. Yang wudu dulu baru mandi, angkat tangan. Wudu dulu, mandi dulu. Yang nggak wudu, yang nggak mandi, wah ini bahaya ini. Dibarengin. Yang benar sesuai tuntunan Rasulullah itu wudu dulu, ya. Sunnahnya mandi Jumat, mandi janabah atau mandi sehari-hari disunahkan seharusnya wudu dulu. Dianjurkan yang pertama itu apa jemaah? Ketika mandi janabah itu dianjurkan apa? Mencuci kemaluan. Mohon maaf, mencuci kemaluan dulu kalau mandi janabah. Yang kedua mencuci tangan. Atau pendapat yang kedua mencuci tangan dulu, pergelangan tangan tiga kali, kiri 3 kali, baru kemaluan. Setelah kemaluan selesai, baru wudu sebagaimana wudu Anda ketika mau sholat. Setelah wudu selesai, nah ini baru jamaah. Jadi jamaah, kalau kita mandi dulu, tidak diawali dengan demam, tidak diawali dengan wudu, dan antum mandi janabah, itu meriang jamaah. Betul, karena nggak ngikutin sunnah Rasulullah. Coba kalau kita habis mandi janabah itu kan tubuh panas. Mohon maaf nih, habis hubungan intim kan panas gimana? Kemudian capek kondisinya. Misalnya ya, yang pulang PJK kan itu ya otomatis itu Sabtu paginya begitu ya. Mandi janabah nih. Maka ketika kita cuci tangan, nah, maka tubuh mulai bagaimana kondisi air tersebut begitu ya. Mencuci kemaluannya. Nah, setelah itu baru wudu. Nah, maka tubuh akan semakin terbiasa dengan airnya. Apalagi kalau mandinya ke daerah puncak, pulangnya ke Sukabumi, ke Bogor, airnya dingin ya. Habis itu mandi, ya. Mandinya bagaimana? Rasul menganjurkan kepala dulu, kepala terus. Nah, setelah kepala beres, baru anggota tubuh yang kanan. Nah, anggota tubuh yang kanan bisa di 3 kalikan, bisa di 1 kalikan. Baru anggota tubuh yang kiri. Setelah anggota tubuh kanan dan kiri selesai, baru pakai sabun dan lain sebagainya. Itu tata cara mandi Nabi SAW. Yaitu bagaimana dari hadis Aisyah, kemudian dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Jadi Rasulullah ketika habis janabah, beliau cuci tangan. Setelah cuci tangan cuci kemaluan. Ya. Setelah cuci kemaluan wudu. Ya. Setelah wudu mandi besar. Nggak perlu wudu lagi. Kenapa? Karena kemaluannya udah dicuci dari awal. Jadi nggak perlu nyuci lagi pas mandi, sudah cukup. Karena udah dicuci di awal. Kecuali bapak nyuci kemaluannya lagi, ya batal wudu lagi. Paham? Atau bapak memandikan istrinya misalnya, atau istri memandikan bapak. Nah ini maka bisa batal jemaah. Apalagi sampai memegang kemaluan, baik kemaluan diri sendiri ataupun kemaluan pasangan, ini membatalkan wudu. Dan disunahkan bermandi berdua. Nanti ada hadisnya. Hari Jumat itu dianjurkan mandi berdua dengan istrinya.
Ada yang praktek jangan dengan istrinya. Setelah pengajian praktek nanti dengan istrinya mandi. Ya, burung saja, burung merpati itu biar lengket itu rupanya dimandiin dulu ya. Habis itu jadi pasangan sejoli. Itu ya maksudnya. Jadi kalau bapak ibu hubungannya kurang romantis, ini berarti jarang mandi berdua. Itu otomatis. Pernah bapak-bapak lihat burung merpati? Agar biar istilahnya bahasa Jawanya sanggan. Itu dimandikan dulu berdua beberapa kali. Ini habis itu dia jadi apa? Jadi pasangan. Ini jemaah. Hadisnya dari sahabat An Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yaghsilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min at-tuhrin wa yudahhina min dihni aw yamussa min at-tibi fi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnataini thumma yusalli maktubatan lahu illa ghufira lahu ma bainal jum'ati ila jum'atil ukhra wa fi riwayatin wa fadli thalathati ayyam." Barang siapa seseorang mandi Jumat sebagaimana mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia memakai wewangian, ya, memakai apa? Pakaian terbaik, memakai wewangian yang terbaik, dan dia keluar dari rumahnya menuju masjid, la yufarriqu baina tsnatain, yang tidak memisahkan antara orang yang duduk. Artinya apa? Dia di masjidnya duluan, bukan orang datangnya telat kemudian masjid itu misahin orang-orang biar dapat posisi depan. Artinya orang ini benar-benar mandi di awal waktu dan mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Illa ghufira lahu ma bainal jum'ati ila jum'atil ukhra. Kecuali Allah ampuni dosanya yang Jumat yang lalu dan Jumat yang sekarang. Wa zada thalathati ayyam, dan ditambah 3 hari setelahnya. Nah ini ya. Dengan syarat apa? Dia mandi dengan baik. Yang dianjurkan selanjutnya adalah al-fitratu, melaksanakan 5 fitrah, ya. 5 fitrah itu apa? Yang pertama al-khitanu, yaitu khitan bagi yang belum khitan misalnya. Yang kedua al-istihdad, dianjurkan mencukur bulu kemaluan. Ini di hari Jumat ya. Sebagian ulama di hari Kamis, tapi yang lebih kuat pendapatnya di hari Jumat. Wa qashyus syawarib, ya, membersihkan kumis, ya, kumisnya dipotong. Wa taqlimul adhafir, dan memotong kuku. Kemudian wa natful ibti, dan membersihkan bulu ketiak. Ini disunahkan di hari Jumat. Ini 5 kesucian. Yang pertama khitan, yang kedua apa jemaah? Membersihkan bulu kemaluan. Ya, bulu kemaluan dibersihkan jemaah, ya. Diusahakan sepekan sekali di hari Jumat minimal. 2 minggu udah gondrong ini cuma. Baik lelaki atau perempuan dianjurkan ini, karena di situ banyak kotoran dan tidak bersih ketika tidak bersih kemaluannya. Yang ketiga qasyus syawarib, mencukur kumis. Nah ini sepekan sekali minimal. Di hari Jumat kumisnya dipotong. Kemudian wanatful ibti, membersihkan bulu ketiak, ya, ada yang gondrong, ada yang panjang. Ini sunahnya dipendekkan. Kita bayangkan di zaman Nabi gimana motong bulu ketiak, pakai apa peralatannya gitu kan. Sekarang ada macam-macam peralatan lebih mudah. Itu kok nggak masih dipotong gitu ya. Kemudian taklimul adhafir. Yang kelima adalah memotong kuku. Nah, ini dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya jemaah masih ada 5 menit ya. Dari sahabat Aus bin Aus. Nah ini yang dianjurkan mandi dengan istri. Nih, hadisnya dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu, man ghassala yaumal jum'ati waghtasal. Barang siapa seseorang mandi Jumat waghtasal, dan dia membuat istrinya mandi juga. Artinya apa? Disunahkan malam Jumat itu hubungan suami istri, Pak. Hubungan suami istri. Bagaimana kalau istrinya berhalangan? Ya, boleh hubungan jemaah. Boleh sampai keluar inzal, itu keluar mani, kecuali memasukkan kemaluan ke kemaluan. Nah, mohon maaf misalnya bapak-bapak pulangnya sebulan sekali. Pas pulang istrinya palang merah. Ini bagaimana ini cara agar kita bisa melepaskan libidonya istilahnya ya, syahwatnya? Maka Rasul bersabda, if'alu kulla syai'in illa nikah.
Seorang suami boleh melakukan apapun ya kepada istrinya yang sedang haid illa nikah, kecuali memasukkan adzakaru bil farji, memasukkan kemaluan zakarnya ke kemaluan istrinya atau farji. Ini tidak boleh. Boleh apa saja. Mohon maaf, boleh dengan tangan, boleh mulut, tafadhol. Ya, sampai keluar tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena namanya laki-laki yang paling pokok itu. Betul tidak jemaah? Betul. Maka syariat Nabi, syariat Allah itu membolehkan. Yang tidak dibolehkan memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan istrinya. Karena istrinya sedang dalam kondisi menstruasi, dan menstruasi itu mengeluarkan darah kotor. Jadi darah kotor itu ketika kena kemaluan itu bisa menimbulkan radang dan lain sebagainya dalam farji atau vagina istri, dan ini bisa menimbulkan penyakit juga pada alat kelamin laki-laki. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Tapi boleh melakukan apapun sampai inzalul mani, sampai keluarnya mani, kecuali memasukkan kemaluan dengan kemaluan. Jadi tetap bisa ya untuk mandi apa? Jumat. Kemudian man ghassala yaumul jum'ati wa ightasal, barang siapa seseorang laki-laki mandi Jumat dan membuat istrinya pun mandi. Nah, ini makanya dua-duanya mandi. Wa bakkara wa ibtakara, dan dia bersegera menuju masjid. Wa masya wa lam yarkab, dan dia berjalan kaki, tidak menaiki kendaraan. Ya, dianjurkan ke masjid itu berjalan kaki. Wadana minal imam, dan dia mencari posisi dekat dengan imam. Wastama'a wa ansata, dan dia diam dan mendengarkan khutbah baik-baik. Walam yalgha, dan tidak berbuat sia-sia. Kana lahu bikulli khutwatin amul sanatin ajrin siyamiha wa qiyamiha. Setiap langkahnya terhitung pahala setahun, siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail. Ini pahala paling luar biasa, ini hadis yang saya temukan tentang sholat Jumat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, wa ghairuhu, wa qala haditsun hasanun sahih. Dan para ulama ahli hadis mengatakan hadis ini sahih. Saya ulangi, barang siapa yang mandi Jumat dan membuat istrinya mandi Jumat pula, kemudian dia yang kedua segera menuju masjid, dan dia berjalan kaki, tidak menaiki kendaraannya, dan dia mendekati posisi imam, dan dia mendengarkan khutbah dan diam, nggak ngobrol. Walam yalgha, dan dia tidak berbuat sia-sia, maka orang ini ditulis setiap langkahnya pahala setahun, siang harinya puasa dan malam harinya qiyamul lail. Bahkan Imam Nawawi mengatakan hadza a'dhamul hadithi fi fadlil jum'ati. Ini adalah hadis yang paling agung menggambarkan pahala besarnya sholat Jumat. Ini hadis yang paling agung. Ada hadis yang lain yang datang pertama seperti berkurban unta, sapi, kambing dan seterusnya, itu yang pahala kedua. Yang paling tinggi ini pahalanya, yaitu mendapat pahala setahun puasa di siang hari dan setahun qiyamul lail. Siapa yang kuat puasa setahun Jumat? Wah, kuat kita. Ramadan aja kadang bolong gitu ya. Siapa yang kuat qiyamul lail setahun? Gak ada Jumat. Gak pernah telat. Tapi ketika bisa melaksanakan 5 hal, dia mandi Jumat, membuat istrinya juga mandi. Yang kedua, segera menuju ke masjid. Yang ketiga, ke masjidnya berjalan kaki, tidak menaiki kendaraan. Ini udah disyaratkan ini. Berjalan kaki, tidak naik kendaraan. Kemudian mendekati posisi imam. Wa ansata, dan dia diam mendengarkan khutbah dan tidak berbuat sia-sia, maka ditulis pahala 1 tahun puasa dan 1 tahun apa? Qiyamul lail. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan mereka mengatakan hadis hasan sahih. Nah ini, apa perbuatan sia-sia itu? Rasul bersabda, man masal haso faqad lahu, dari Abu Hurairah. Contoh perbuatan sia-sia itu yang memainkan kerikil, sedangkan imam sedang khutbah, itu dia tidak mendapatkan pahala Jumatan. Apalagi main handphone, apalagi balas WA, apalagi chatting, bahkan anak khutbah ada yang nonton YouTube, itulah ilaha illallah.
Kita langsung tegur, siapa yang main handphone sia-sia pahala Jumatnya, langsung rame itu. Di mana daerah Basura? Nah ini di Masjid Al-Abror itu Pak Teddy. Nah, ada yang main handphone itu. Kita langsung nyampaikan, siapa yang main handphone, dia tidak mendapatkan pahala Jumatan. Langsung orangnya main nutup handphone. Ini ya, jadi di zaman Nabi memainkan kerikil pun terhitung apa? Sia-sia. Tidak mendapatkan keutamaan apa? Sholat Jumat. Contoh perbuatan sia-sia yang kedua, karena waktunya pendek, yaitu at-tashbik. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Ka'ab, "Idza kunta fil masjid fala yushabbikanna bainal asabi' fa anta fi salatin mangtadaratis shalah." Wahai Ka'ab, ketika engkau di masjid jangan melakukan tashbik. Tashbik itu begini, Pak. Kenapa dilarang oleh Nabi begini jemaah? Coba nanti hari Jumat 2 hari lagi. Orang yang ngorok, begitu mohon maaf ngorok, pasti tangannya begini. Udah otomatis. Dengerin khutbah gini Pak tangannya. Udah tidur, otomatis itu. Orang yang begini itu membuat apa? Tidur. Kenapa tasbih itu dilarang? Salah satunya tasbih itu membuat tidur orang yang sedang mendengarkan khutbah. Yang kedua tasbihun lin nasara. Karena tasbih ini menyerupai orang Nasrani mendengarkan khutbah. Bapak-bapak kalau yang punya teman Nasrani dengerin khutbah hari Ahad itu tangannya begini. Ini di meja begini. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kalau ada temennya yang tasbih itu kita boleh negur. Tapi jangan berbunyi. Misalnya ditepuk tangannya agar dia tidak melakukan tasbih. Yang ketiga, salah satu perbuatan sia-sia adalah dari sahabat Sa'ad ibnu Mu'ad, nahan Nabi SAW an julusil khutbah fil jum'ati wal imamu yakhtub. Rasul melarang seseorang duduk dengan duduk khutbah di hari Jumat dan imam sedang khutbah. Duduk khutbah itu ada yang tahu bagaimana duduk khutbah? Khutbah. Duduk khutbah, bukan menyandar. Nah, begitu. Ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Khutbah itu apa? Dia merangkul lututnya, memegang lututnya. Ini pun termasuk jemaah? Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi perbuatan sia-sia itu yang pertama memainkan kerikil, begitu juga handphone. Yang kedua tasbih. Ini juga perbuatan sia-sia karena itu membuat orang tertidur. Coba lihat-lihat nanti orang yang tidur begitu posisinya. Yang ketiga, Rasul melarang seseorang mendengarkan khutbah sedangkan dia duduk dengan memeluk lututnya atau disebut dengan al-khobwah. Al-khobwah. Ini pun dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kalau saudara kita ada yang demikian, kita boleh menegurnya dengan isyarat. Tidak boleh dengan suara. Karena Rasul bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit faqad lahu." Ketika engkau menegur saudaramu dengan mengatakan diam, faqad lahu, maka Anda telah melakukan perbuatan sia-sia. Jadi bolehnya dengan isyarat. Ada teman kita main handphone, kita nggak boleh negur, jangan main handphone. Sedangkan khutbah sedang berlanjut, itu tidak boleh. Karena sekali lagi, hukum mendengarkan khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat Jumat. Ada orang sholat Jumat main handphone. Ada orang sholat negur temannya, geser, batal. Maka dengan isyarat boleh ya. Menegur saudara kita di sebelah kanan kiri yang tertidur boleh dengan syarat, tidak dengan suara. Bolehnya dengan isyarat, karena mendengarkan khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Maka sholat Jumat 2 rakaat yang sebelumnya yaitu dengan mendengarkan khutbah. Jadi mendengarkan khutbah itu sebagaimana kita sedang sholat. Jadi ada peraturan ketat di situ. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kita. Dan kita doakan semoga Waskita Karya, perusahaan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga
teman-teman jamaah RNI, semoga RNI selalu juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.